الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أنزلت علي سورتان ما أنزل مثلهما، وإنه لن يقرأ أحد أحب ولا أرضى عند الله منهما. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معاشر المسلمين، ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang penuh rahmat, Allah Ta'ala masih melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua. Salah satunya adalah Allah masih menjaga kita dari segala keburukan, segala kejahatan, sehingga kita alhamdulillah di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya kita bangun dari malam, pas bangun kaget misalnya, kok mendadak mata tidak bisa melihat, atau telinga tidak bisa mendengar, atau lidah tidak bisa berucap, atau tubuh kita tidak bisa bergerak. Seandainya, bagaimana Pak kira-kira? Kita tidak akan pernah merasakan nikmat yang begitu besar kalau belum mengalaminya. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Ta'ala masih menyelamatkan semua tubuh kita dari segala keburukan. Ini wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Allah mengatakan dalam Al-Quran: washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah jika kalian benar-benar menyembahnya. Washkuru fil amar yang menjadi isyarah bahwa syukur hukumnya wajib. Sementara kita lihat berapa banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Berapa banyak? Tidak ada yang bisa menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita hendak menghitung nikmat, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya. Sementara nikmat, setiap nikmat satu wajib disyukuri. Mampukah kita menghitung semuanya, mensyukuri semuanya? Tidak mampu. Terus bagaimana kewajiban kita mensyukuri? Nah, oleh karena itu, al-fakir
mendapatkan sebuah hadis Nabi SAW bahwa siapa yang baca doa ini di pagi hari sekarang nih Pak, maka faqad adda syukra dzalikal yaum, maka sungguh dia telah melakukan syukur di hari itu. Seandainya dibaca sore hari, maka faqad adda syukra tilka lailatihi. Seandainya dia membacanya di sore hari, maka dia sama dengan mensyukuri nikmat malam itu. Doanya pendek Pak. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Pendek Pak ya? Pendek? Yang belum sempat mari kita baca sama-sama. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Hafal ya? Belum. Kalau sore hari diganti, yang tadinya ma asbaha diganti dengan ma amsa. Allahumma ma amsa, pengganti asbaha. Asbaha pagi, amsa sore. Bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Coba kita baca sama-sama sekali lagi. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru ala dzalika. Perhatikan Allahumma ma asbaha bi min ni'mah. Ya Allah, nikmat apapun yang datang di pagi ini, atau dari siapapun datangnya, faminka wahdak, itu murni datangnya darimu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu walakas syukru, maka bagimu segala puji dan syukur. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini isnaduhu jayyid. Isnadnya jayyid, baik. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini hasan. Perawinya Abu Dawud tidak mengatakan apakah ini hadis lemah, sahih atau apa. Sakata Dawud, dia terdiam, tidak mengomentari hadis ini. Nah, sementara kita lihat dalam Al-Azkar, seandainya ada hadis Nabi yang tidak dikomentari oleh Abu Dawud, maka dia tidak lepas dari dua, sahih am hasan. Apakah dia sahih atau dia hasan? Nah, berarti hadis ini adalah kedudukannya setidaknya hasan. Boleh kita amalkan, bahkan harus kita amalkan, karena wajib mensyukuri nikmat. Setiap nikmat wajib syukuri. Dengan satu kali dibaca, insya Allah sehari tersyukuri, di sore hari semalam tersyukuri, insya Allah. Nanti kalau misalnya ada di antara para jemaah yang hendak mencatatnya, boleh ya. Kalau sore itu ba'da asar, kalau pagi ba'da subuh. Biasanya ini dibaca di zikir pagi dan petang. Pagi petang sekali dibaca, tapi bisa terwakili semua nikmat Allah Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kaitan dengan nikmat
yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah masih jaga semua tubuh kita dari semua kejahatan, semua keburukan, semua mara bahaya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, insyaallah pagi hari ini kita akan membuka tafsir surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Sebelumnya kita akan membacanya sama-sama. Saya baca dulu, nanti jamaah mengikuti dari belakang. Siap? Siap? Biar gak ngantuk, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Kita akan kaji yang pertama, tajwid sedikit ya. Kedua, penamaan surat ini. Yang ketiga, sebab turunnya surat ini. Yang keempat, keutamaan atau khasiat surat ini. Dan terakhir, makna atau tafsir surat yang mulia ini. Yang pertama sedikit kita buka tentang ilmu tajwid dalam surat ini. Dalam surat ini banyak sekali huruf-huruf qalqalah. Dari mulai qaf, kemudian ba, dan juga dal. Yang tidak disebutkan berapa? 2 huruf yang tidak ada dalam surat ini. Yang pertama huruf jim, ada zai, ada jim, beda. Jim. Satu lagi apa? Apa? Berapa? Apa satu lagi? Huruf ba, ju, di, to, ko. Yang tidak ada adalah huruf jim dan huruf to. Ba ada di ayat wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jim tidak ada. Dal ada nggak dal? Ada, dari wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ada dal. To tidak ada. Kalau qaf ada nggak qaf? Dari qul a'udzu birabbil falaq. Artinya qalqalah memantul, sifat memantul, sifat yang wajib dipantulkan ketika kita menemukan huruf yang 5 ini disukun asli atau sukunnya baru. Ada sukun asli, ada sukunnya baru, artinya tidak sukun tapi disukunkan jadi baru. Seperti ini, qul a'udzu birabbil falaqi, asalnya berharokat, bil falaqi, dimatikan jadi falaq. Qalqalah apa namanya? Qalqalah
kubro. Benar kubro. Kubro. Kalau matinya asli seperti qad aflaha, dalnya mati asli. Qalqalah sugro. Ini hanya nama saja Pak, bukan berarti begini. Qalqalah sugro, kecilkan pantulannya. Kalau kubro, besarkan, bukan. Misalnya ada huruf qalqalah mati asli, karena dia sugro dikecilkan. Qad aflaha, bukan begitu. Atau ada yang kubro, yang mati, yang berharokat tapi dimatikan seperti ini. Wa min syarrin nafasati fil uqad, asalnya dimatikan fil uqad misalnya. Bukan seperti itu. Ini hanya namanya saja. Sugro kecil artinya apa? Memang dia asalnya mati. Jadi enggak terlalu enggak terlalu ribet kitanya itu. Pasti mengenal ini huruf mati, pasti mantul. Tetapi kalau masih hidup berharokat dimatikan, nah baru kita mungkin kadang-kadang terkecoh, dikira ini bukan huruf qalqalah gitu. Makanya para ulama-ulama ahli qiraat, mereka biasanya jika ada muridnya yang ingin menguasai ilmu tajwid, maka yang pertama adalah kuasai dulu surat Al-Fatihah, karena dia adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Kalau Al-Fatihah sudah lulus, maka insya Allah yang lain pun mengikutinya, karena dia induk. Selesai Al-Fatihah, tidak ke Al-Baqarah, tapi kemana? Ke Juz Amma, dari An-Nas, Al-Falaq, dan seterusnya. Kenapa? Karena di dalam surat An-Nas sampai An-Naba itu banyak hal-hal yang semuanya terwakili dengannya. Insya Allah kalau orang sudah bisa lulus dari An-Naba, insya Allah semuanya akan lulus. Terkecuali ada sebagian dalam Al-Quran yang iskal, yang tidak ada di dalam An-Naba, seperti imalah misalnya. Imalah Pak, yang seperti apa imalah? Bismillahi majreha, ini nggak ada di dalam An-Naba secara secara jelas diterangkan di situ. Yang kedua apalagi diantaranya? Tashil, dua hamzah bertemu. A'jamiyun, tulisannya a'jamiyun tulisannya, tapi dibaca bukan seperti itu. Jika dibaca a'jamiyun, ini namanya tahqiq, disebutkan hamzah pertama dan yang kedua a'jamiyun. Tapi tashil artinya apa? Hamzah kedua letakkan antara makhrajnya ha dan ain. Artinya apa? Artinya si hamzah kedua tidak nampak gitu. Jadi bacanya a'jamiyun, bukan a'jamiyun. Ini pun tidak ada dalam An-Naba, Juz Amma. Yang ketiga ada juga di antara iskalnya itu ada yang namanya ismam. Ismam ini ada dalam surat Yusuf. Yang bagaimana Pak? La ta'manna. Ismam artinya apa? Isyarah dhammah tapi tanpa merubah bacaan. Kita hanya isyarah saja mulut kita. Tulisannya la ta'manna, tulisannya seperti itu. Tapi prakteknya wajib ismam. Artinya apa? Mulut kita ketika mengucapkan man itu mengarah ke dhammah, tapi tidak merubah bacaan man. La ta'manna, bukan la ta'manna, ismamkan la ta'man manu, kita istilah manu nu, tapi nggak dibaca nunya. La ta'manna itu ismam namanya. Ini pun tidak ada dalam Juz Amma. Jadi sedikit yang memang tidak dibahas dalam Juz Amma.
Tapi insya Allah dalam hal tajwidnya dari sisi idgham gunnah, izhar ikhfa, qalqalah, semuanya insya Allah terwakili dengan kita bisa lulus dari juz amma. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang nama surat ini, Al-Falaq. Nama yang paling masyhur di telinga kita, surat ini disebut dengan surat Al-Falaq. Al-Falaq. Ada juga yang menyebut dengan surat Qul a'udzu birabbil falaq, langsung disambung. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang menyebut surat ini Al-Falaq dengan An-Nas. Itu surat Al-Mu'awwidzatain, artinya dua surat yang jadi penjaga. Mu'awwidz, penjaga, mu'awwidzah. Jadi kalau kita ingin dijaga hidup kita dari segala mara bahaya, segala keburukan, apakah itu sihir, orang iri, dengki kepada kita, maka jangan lepaskan dua surat ini. Disebut Al-Mu'awwidzatain, surat yang akan menjaga kita. Dan surat ini secara ketertiban turunnya dia jatuh setelah surah Al-Fil. Al-Imam Suyuti mengatakan dalam Al-Itqan bahwa surat ini turun jatuh setelah Al-Fil. Al-Fil selesai turun, tidak lama, berapa hari ke depan turunlah surat Al-Falaq. Setelah Al-Falaq berikutnya surat An-Nas. Setelah An-Nas baru Al-Ikhlas. Jadi kalau melihat dari ketertiban turun dengan ketertiban yang ada dalam Al-Quran, tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Tetapi untuk hal yang menetapkan ayat ini di mana diletakkannya, apa di Al-Baqarah, apa Ali Imran, apa An-Nisa, apa itu semua tauqifi, semua nabi yang melakukannya. Ini Al-Baqarah, ini Ali Imran, ini An-Nisa misalnya, ini apa, nabi, bukan sahabat. Jamur yamukumullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, masih kedua, surat ini turun di kota Makkah. Menurut pendapat dari Al-Hasan, Atha, dan Ikrimah, mereka mengatakan surat ini turun di kota Makkah. Disebutlah dengan sebutan surah Makkiyah. Makkiyah, Makkah. Sementara pendapat dari Ibnu Abbas, Qatadah, dan yang lainnya mengatakan ini surat turun di kota Madinah. Disebutlah dengan sebutan Madaniyah. Wa huwa as-sahih. Inilah pendapat yang sahih, yang kuat. Jadi pendapat sahih adalah Al-Falaq, An-Nas turun di kota Madinah. Kenapa di Madinah? Melihat dari sisi turunnya, bagaimana ceritanya ada surat ini. Bulan yang lalu kita pernah membahas sebab turunnya surat An-Nas, termasuk Al-Falaq, sama. Masih ingat Pak kisahnya? Masih ingat enggak? Masih ingat. Pas kebetulan kemarin kita ngaji An-Nas Pak ya. An-Nas artinya, di antara yang mengartikan An-Nas adalah nisyan, lupa. Ya wajar Pak. Nas asal mulanya adalah nisyan, di antaranya, jadi lupa. Makanya al-insan makhadzul khata wa nisyan, manusia itu letaknya apa? Salah dan lupa. Lupa lagi. Oleh karenanya penting untuk menguatkan hafalan kita, jangan pernah tidak murojaah. Murojaah yang sering, takror, mengulang murojaah, ini sebab yang paling kuat untuk hafalan kita. Inna min asbabi aqwal hifdzi, sebab yang paling kuat hafalan adalah
At-takrar wal mudawamah wal muraja'ah. Ulang-ulang terus. Insya Allah itulah yang akan membuat kita hafal yang kuat. Mereka penghafal Al-Quran, kenapa kok hebat? Bisa hafal? Ya murojaah tiap hari. Coba mereka jangan murojaah seminggu saja. Lumayan berat lagi nih aku jadi kacau kan. Makanya wajar, sangat wajar para jamaah lupa lagi ceritanya bagaimana. Sebulan Pak, bayangkan. Sebulan. Ceritanya begini Pak, kalau tidak salah. Jadi ada dulu pernah dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas, suatu malam Nabi mengalami sakit keras. Sakit keras. Sehingga datanglah dua malaikat. Yang satu duduk di samping kepala beliau, satu lagi duduk di samping dua kaki beliau. Yang di kaki bertanya kepada yang di kepala, bagaimana pendapatmu? Mereka tanya, Pak, bagaimana? Apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Kata yang di kepala, asabahu tob, dia terkena tob. Nanya lagi, apa itu tob? Sihir. Oh sihir. Siapa yang melakukannya? Orang Yahudi dari Bani Zurek, namanya Lubed Ibnul A'sam. Lubed Ibnul A'sam, pakar sihir dia. Tidak sedikit orang Yahudi hendak menyihir Nabi. Bukan hendak, bahkan melakukannya. Tidak sedikit. Tetapi semuanya gagal total, tidak mempan. Akhirnya orang Yahudi datang kepada Lubed, karena dialah yang paling hebat. Datang ke Lubed. Apa kata Lubed? Saya butuh rambutnya dia. Saya butuh rambut dia. Akhirnya dia utus seorang pemuda Yahudi pura-pura datang ke Nabi untuk melayani beliau. Datanglah pemuda tadi ke Nabi, kemudian dia pura-pura melakukan ini itu, khidmah ke Nabi, melayani Nabi. Ternyata dia menunggu apa? Rambutnya Nabi. Dia menemukan sisir yang di situ ada memang apanya Nabi? Rambutnya Nabi. Dapat sisirnya, dibawa langsung. Ini Lubed. Baru dia buat ritual. Siapkan kain, masukkan buntelan rambut Nabi, ikut sisirnya, ditutup pakai mantra-mantra, ditutup, diikat. Rambut tadi diikat dengan bugol, diikat selama sebanyak 11 ikatan. Nah kemudian si buntelan tadi diletakkan di mana? Diletakkan di sumur yang namanya Zakwan, kalau tidak salah, Zakwan. Dan diletakkan di bawah batu besar. Ditaruh situ, tutup dengan batu. Nah akhirnya pagi harinya Nabi perintahkan kepada sahabatnya untuk apa? Untuk mengeluarkan buntelan sihir itu. Begitu mereka datang ke sumur tadi, Zakwan, mereka kaget Pak. Kaget ternyata itu sumur warnanya sudah ada warna-warna pacar, warna merah. Seperti kita bikin ini Pak, bikin apa? Bikin apa namanya? Jimat apa tuh? Kan pakai zaparon, ada pakai apa? Zaparon, ya ada pakai zaparon, pakai apa air mawar apa? Nah, jadi begitu dimasukkan ke air kan otomatis dia apa namanya? Airnya tuh. Jadi si tulisan tadi jadi mencair. Makanya mereka kaget begitu datang ke sumur, subhanallah, airnya merah. Akhirnya mereka kuras airnya, kemudian diangkat batunya, ternyata di bawahnya ada apa? Ada itu buntelan yang isinya itu rambutnya Nabi. Dibawa, dikeluarkan, dibuka, begitu dibuka ternyata ada apa? Ada 11 ikatan di situ. Diikat dengan tali buhul. Datang Jibril.
Jibril datang membawa surah Al-Falaq dan An-Nas. Kata Jibril, "Hai Muhammad, baca Al-Falaq dan An-Nas." Setiap kali Nabi baca satu ayat, maka yang 11 tadi terbuka. Qul a'udzu birabbil falaq. Buka satu. Min syarri ma khalaq. Buka lagi dua. Makanya Pak, kalau kita hitung Al-Falaq dan An-Nas berapa ayatnya semuanya? Ada 11. Sesuai dengan jumlah itu, ikatan yang ada di buntelan tadi. Nah, itulah asalnya. Jadi surat ini turun ketika Nabi terkena sihir. Ada yang mengatakan Nabi terkena sihir itu selama 40 hari. 40 hari Nabi mengalami derita sihir, 40 hari. Ada yang mengatakan juga di sini sittatu ashhur, 6 bulan lamanya Nabi mengalami sihir, 6 bulan. Ada yang mengatakan juga terakhir wakila aman, setahun lamanya Nabi mengalami sihir, setahun Pak. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan wa huwa al-mu'tamad, pendapat yang mengatakan setahun inilah yang kuat. Jadi Nabi terkena sihir selama berapa? Setahun lamanya. Subhanallah. Kalau kita Pak baru sehari udah mengeluh, 2 hari datang ke Ustadz, Ustadz coba lihat rumah saya Ustadz, coba lihat badan saya Ustadz. Nabi lihat Pak, setahun lamanya mengalami sihir. Dan beliau tidak pernah mengatakan mengeluh saya kena sihir, tidak pernah. Itu pun datang malaikat kepada beliau. Dan subhanallah, setelah dibacakan 2 ayat ini, 2 surat ini, akhirnya Nabi pun sembuh. Setiap terbuka satu tali 2 sampai 11, Nabi ringan dan sembuh. Subhanallah. Inilah hebatnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Dulu Nabi sebelum surat ini turun dua-duanya, beliau suka baca doa-doa yang isinya minta penjagaan dari jin, dari manusia dulu. Tetapi setelah turun 2 surat ini, Nabi tinggalkan semuanya, diganti dengan surat ini. Nah, inilah asal mulanya turun surat Al-Falaq. Lalu bagaimana keutamaannya? Khasiatnya bagaimana surat ini? Banyak Pak. Kalau ingin coba kita kaji, ingin coba menelusuri bagaimana dahsyatnya khasiat surat ini, ada khusus kitabnya, ada. Di antaranya kitab Khazinatul Asrar tentang rahasia Al-Quran. Bagaimana rahasia Al-Quran itu? Ayat-ayatnya bagaimana, suratnya bagaimana, diterangkan di situ. Di sini dalam kitab Tafsir Sawi ada tiga ucapan Nabi SAW yang berkaitan dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Yang pertama, beliau bersabda, laqad unzilat alayya suratani ma unzila mithluhuma. Kata Nabi, sungguh telah diturunkan kepadaku 2 surat. 2 surat ma unzila mithluhuma. Tidak ada surat manapun yang bisa membandinginya. Baikkan Pak. Tidak ada surat manapun yang bisa mengalahkannya. Nah, ini perlu kita perhatikan juga, bukan berarti dia rajanya surat, bukan. Maksud di sini adalah fit tahassun wa ta'awudz, dari sisi penjagaan gitu. Tidak ada surat yang bisa mengalahkan kehebatan 2 surat ini dari sisi penjagaan. Lalu Nabi mengatakan wa inna lan yaqra ahadun ahabbu wala arda indallahi minhuma. Tidak semata-mata seorang membaca 2 surat ini melainkan Allah Ta'ala paling mencintainya dan paling ridho kepadanya. Tidak ada bacaan yang paling Allah sukai dan paling Allah ridhoi selain daripada surah Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ini yang pertama keutamaannya. Yang kedua, ada sebuah hadis Rasul bersabda kepada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Amir. Kata beliau, ya Ibnu Amir,
ala ukhbiruka bi afdhala mimma ta'awadha bil muta'awwidun. Hai Ibnu Amir, tidakkah aku beritahukan kepadamu tentang bacaan yang paling utama dibaca oleh orang-orang yang ingin minta dijaga dirinya? Kata dia, qultu bala ya Rasulullah. Iya, saya pengen. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, qala qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas. Baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas, inilah bacaan yang paling hebat, bisa mengalahkan semua bacaan. Ini yang kedua. Dan terakhir, pesan Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Apa kata beliau? Kata Nabi pesannya, Iqra. Apa Iqra artinya? Bacalah. Iqra qul huwallahu ahad. Bacalah qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain dan Al-Falaq An-Nas. Kata ini pesan Nabi. Bacalah Al-Ikhlas dan qul Falaq dan An-Nas. Kapan dibacanya? Idza akhadha salasa marrat, 3 kali Pak, 3 kali. 3 kali. Kapan dibacanya? Idza akhadha madja'ahu, ketika dia hendak tidur. Hendak tidur baca 3 kul. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, 3 masing-masingnya. Apa keutamaannya? Fa idza qubida. Perhatikan Pak. Fa idza qubida, apabila dia mati malam itu. Mati dia. Qubida syahidan, maka dia mati dalam keadaan syahid. Syahid. Jika masih hidup, wa in asya, jika dia masih hidup, asya maghfurun lah, maka dia akan dihapus dosanya dengan membaca 3 kul sebanyak 3 kali ketika dia hendak tidur. Dan Nabi menambahkan lagi dalam hadis Bukhari, dengan cara bagaimana? Dengan cara pertama ditiup dulu telapak tangannya. Tiup 2 telapak tangan kita, tiupkan. Setelah tiup, bacakan 3 kul tadi. 3 kul tadi dibacakan 3. Setelah itu apa? Usapkan. Atau tiup lagi, baru usapkan ke semua tubuh. Orang yang baca dengan cara seperti ini, insya Allah pada malam hari itu, selain daripada diampuni dosanya, Allah akan jaga dirinya dari segala keburukan, sihir, santet, mental, Pak, insya Allah. Pencuri nggak jadi, penculik gagal, pokoknya gagal. Semua keburukan di malam itu gagal. Bukan dia saja, termasuk istrinya, anaknya yang memang diusap. Nah, oleh karenanya kalau misalnya kita punya anak, mereka tidak sempat baca, kita baca. Kita yang baca sekali, tiupkan pertama, dibaca, kemudian tiupkan lagi, usapkan. Nah, kan masih ada apa nih? Masih aktif nih Pak, belum ada luarsa. Belum expire, belum. Nah, ini bekas kita mengusap, usap lagi kepada mereka. Wah, ini isi saya belum baca nih, usapkan. Ini kalau dilihat Pak, ada apa? Allah alam, kita nggak tahu. Ini super dahsyat nih. Kalau di sinetron kan Pak, ada cahaya-cahaya apa nih? Anak kita usap lagi. Buru-buru Pak, tapi masa aktifnya sebentar dia masa aktifnya. Kalau misalnya anak kita di kamar sana, kita segera datang sana gitu. Kalau kita ke air dulu, misalnya ke air, nah ke air dulu nih, ke air dulu. Masih ada nggak kira-kiranya Pak? Masih aktif nggak? Itu diperkirakan aktifnya hanya 2 rakaat sholat saja. 2 rakaat sholat masih aktif. Lebih dari itu hilang sudah khasiatnya. Sama halnya seperti orang menjamak, Pak, jamak. Ada orang menjamak sholat misalnya,
Dia menjamak takdim zuhur ke asar. Zuhur ke asar, asar ke zuhur. Jadi asar ditarik ke zuhur. Asar di antara syaratnya adalah kalau kita hendak menjamak asar ke zuhur, maka utamakan yang punya waktu sholatnya. Jadi zuhur dulu. Allahu akbar zuhur. Kita niat jamak di situ. Selesai salam, assalamualaikum. Nah, jarak antara salam yang pertama dengan yang kedua itu jangan terlalu lama. Masih aktif, masih bisa kita menjalankan jamak selama masih di dalam ukuran tidak lama. Berapa ukurannya? Tadi 2 rakaat sholat. Jika masih dalam 2 rakaat sholat, masih bisa menjamak takdim. Kenapa? Iya, kita anggap kita sholat 2 rakaat. Allahu akbar, Fatihah, surat, ruku, bangun lagi, baca lagi surat, ruku lagi sampai salam. Kira-kira berapa menit, Pak? 5 menit? Batal wudu, nggak apa-apa, jamak. Iya nggak apa-apa, kita misalnya pas wudu assalamualaikum, wah kentut, buru-buru pakai air. Pokoknya 2 rakaat sholat perkirakan. Keburu Pak, wudu. Jangan juga, enggak, biasa aja. Langsung kita sholat, teruskan jamak. Nah, kalau mules, berak, itu Allah alam nih. Nah, batal berarti udah Pak. Batal. Nggak usah jamak lah kalau begitu. Tidak begitu Pak. Jadi kalau kita sudah baca dengan cara tadi, kita usapkan kepada orang yang memang butuh diusap, dijaga. Subhanallah Pak, itu akan dijaga dari segala mara bahaya. Insya Allah. Sering Pak? Sering. Nah, inilah diantara khasiat 2 surat ini. Masih banyak Pak sebetulnya. Ini diantara khasiatnya 2 saja cukup. Ya. Jadi dibaca pagi sore. Pagi sore dibaca, diantaranya pagi sore dibaca pagi 3, sore 3. Insya Allah orang baca surat ini 3 pagi sore, kata Nabi, yakfika min kulli syai'. Yakfika min kulli syai', kata Nabi ke sahabatnya. Baca 3 kul sebanyak 3 kali masing-masingnya, maka kata Nabi, yakfika min kulli syai'. Allah akan cukupkan kamu dari segala sesuatu. Bayangkan Pak, kita butuh apa hari itu? Takut saya kena corona misalnya, insya Allah Allah jaga. Takut nggak makan, dicukupi insya Allah hari itu juga. Takut dimarahin, takut ini, takut itu, insya Allah Allah kabulkan semuanya. Seandainya memang kena musibah kita hari itu juga, tapi kita baca misalnya, seandainya Allah berikan kesabaran kepada kita. Biasanya saya pemarah kalau ada musibah misalnya, tapi kok sekarang ridho, ikhlas. Kenapa ya? Itu diantaranya berkah bacaan ini. Jangan lupa Pak ya, baca 3 kul ini pagi sore dan menjelang tidur. Insya Allah hidup kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala di segala keburukan. Yang terakhir sekarang ya, terakhir bukan, adalah tentang memaknai surat ini. Kita maknai sekarang suratnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan Muhammad. Qul 2 hurufnya, ada huruf qaf, ada lam. Qul. Kalau kita lihat kaidah undang-undang para ilmu nahwu dan shorof, tidak boleh kata kerja atau kata benda, isim atau fiil tidak boleh kurang dari 3 hurufnya. Minimal 3, maksimal 6. Nah, kita lihat di dalam ayat ini, kata qul ada berapa hurufnya? Ada 2, 1 qaf, 2 lam. Nah, ini kan benturan dengan kaidah undang-undang ilmu shorof. Kok ini qul 2, 1 qaf, 2 lam? Berarti ini salah dong. Tidak boleh dikatakan kata kerja atau fi'il. Dia kata fi'il, terus kemana huruf lainnya gitu. Nah, berarti ini dikembalikan kepada asal usul kata qul.
Jadi kul ini punya asal usulnya. Asalnya kata kul adalah uqwul. Uqwul, ada hamzah depannya, ada waw setelah qaf. Uqwul. Halo? Jadi gimana? Uqwul. Uqwul. Setelah uqwul bagaimana? Si waw yang setelah qaf yang berharokat itu dipindah harakatnya ke qaf. Kebayang nggak Pak? Uqwul, harakat domahnya waw, uqwul itu dipindah ke qaf. Jadi bagaimana? Jadi ukul. Nah, pinter. Kita nggak usah tanya alasannya apa, nggak usah kepanjangan. Jadi ukul. Setelah ukul diapakan? Dihilangkan wawunya. Kenapa? Karena ada dua mati, waw dan lam. Ukul. Apabila dua huruf mati bertemu, buang satu. Jadilah ukul. Ukul, hilang wawunya kan? Tinggal apa lagi? Hamzahnya sekarang u-nya. U-nya bagaimana? Buang juga hamzahnya. Kenapa? Sudah tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Tadi dibutuhkan. Kenapa? Untuk membantu sukunnya qaf. Uqo. Nah, dia berperan tuh. Kalau nggak ada saya kata hamzah, qaf nggak bisa hidup nih, nggak bisa dibaca. Dia ada uqo. Tapi ketika qaf berharakat, dia nggak butuh lagi, buang saja. Jadilah kul. Jadi tetap asal kul ada 4 hurufnya. Uqwul. Ini lebih mantap kalau pakai itu Pak. Pakai apa? Apa namanya? Whiteboard, papan tulis ya. Tapi insya Allah sih kayaknya jamaah udah pada pinter nih, udah paham ya. Langsung pintar insya Allah. Kul, katakan Muhammad. Kalau ada Al-Quran ada kata kul, itu mesti diperhatikan setelahnya itu. Berarti ada apa nih di balik ini nih? Kan ini perintah. Kul, hai Muhammad, ucapkan. Ucap apa? A'udzu bi rabbil falaqi. A'udzu, aku berlindung, bi rabbil falaqi, kepada Tuhan falak. Tuhan yang mempunyai falak, yang menguasai falak. Apa itu falak? Apa Pak artinya? Subuh. Yang kita kenal al-falak adalah subuh. Jadi kita minta penjagaan kepada Rabbul Falak, kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ini adalah pendapat yang paling masyhur kita temui, baik di dalam tafsir Al-Qur'annya, terjemahannya al-falak maknanya adalah subuh. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir para ulama, al-falak itu tidak hanya satu arti saja, banyak artinya. Al-falak secara makna dasar adalah terbelah falak. Terbelah falak itu artinya. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil 'azim." Fanfalaqa. Fanfalaqa maka terbelahlah. Terbelah. Kullu firqin setiap gelombang, belahan. Seperti apa? Seperti bukit yang tinggi. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika dipukulkan kan dengan tongkatnya, dipukulkan, terbelah airnya. Fanfalaqa, terbelah lautan Pak. Berapa? 12 belahan. 1, 2, 3, 12. Bukan 1, 12. Itu mana falak terbelah. Nah di sini diartikan al-falak di sini dengan makna subuh. Kenapa dikatakan subuh? Artinya terbelah. Kita buka tafsirnya Pak. Karena dengan subuh ini disebutkan bahwa ketika malam gelap gulita, dengan adanya subuh terbelahlah malam itu. Pas kan? Ada namanya fajar Pak. Fajar itu kan terang. Awal terang itu fajar. Pertama gelap gulita, gak ada satupun yang bercahaya, terang, gelap semuanya.
Datang al-falaq, pembelah gelap. Terus disebutlah subuh gitu. Terbelahnya malam dengan sinarnya fajar. Disebutlah falak itu adalah subuh maksudnya. Dan ini makna yang paling kuat di antara sekian banyak makna. Kenapa? Karena kita minta penjagaan kepada Allah Ta'ala dari apa? Dari falak atau subuh yang tadinya malam mencekam, menakutkan. Dengan datangnya subuh, seakan-akan malam yang menakutkan, mencekam, mengerikan bisa hilang, terbelah dengan apa? Dengan adanya subuh. Yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan falak diartikan dengan sijnun fi jahannam, penjara yang berada di neraka jahannam. Sijnun fi jahannam. Ada yang mengartikan falak adalah sijnun fi jahannam, penjara yang berada di neraka jahanam. Seperti ada sebuah hadis mengatakan, ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia ibarat penjara bagi orang mukmin. Wa jannah lil kafir. Tapi surga bagi orang kafir. Dunia ini ibaratnya penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Betul nggak, Pak? Penjara dunia ini. Kenapa dikatakan penjara? Mau ini ada aturannya. Ada ini kita harus begini. Ada panggilan azan sholat, makan yang halal, tidak yang haram. Banyak aturannya. Kayak penjara saja hidup kita ini. Sementara untuk orang kafir, jannah lil kafir, surga bagi mereka. Bayangkan mereka tidak ada yang namanya larang-larangan. Mau makan, minum, berbuat apapun silakan mereka. Karena surga bagi mereka. Jadi arti falak adalah sijnun fi jahannam, penjara neraka jahannam. Yang ketiga, ada yang mengartikan wakila baitun fi jahannam, rumah atau tempat yang berada di neraka jahannam. Iza futiha soha ahlu jahannam min harrihi. Seandainya tempat ini dibuka oleh Allah Ta'ala, maka semua penghuni neraka jahannam akan menjerit saking panasnya. Dia ada arti yang mengatakan bahwa palak ialah tempat yang di jahanam. Seandainya dibuka pintunya, semua penghuninya akan menjerit kepanasan. Yang kedua. Yang ketiga, al-falak artinya adalah ismun min asma'i jahannam. Nama lain dari jahannam adalah al-falak. Kita lebih kenal dengan sebutan neraka jahanam. Ada yang mengartikan menyebut dengan neraka al-falak. Tapi kayaknya nggak serem, Pak ya. Neraka al-falak, jahanam mau serem tuh kan. Gitu. Tapi ada yang mengartikan ini termasuk nama neraka jahanam. Yang keempat. Yang kelima, ada yang menyebutkan al-falak artinya adalah wadin fi jahannam, lembah, jurang yang berada di jahanam. Ada jurang, lembah, namanya jahanam, lembah jahanam. Yang keenam, syajarah finnar, pohon neraka, namanya al-falak. Ada juga, ada zakum, ada lagi apa lagi? Gislin, ada lagi al-falak, pohon al-falak. Dan terakhir adalah ar-rahimu, diartikan dengan mana ar-rahim. Rahim. Kenapa? Karena dia akan terbelah pada saat si janin keluar. Jadi ini semua tidak lepas dari namanya belahan gitu. Al-falak itu mana aslinya adalah terbelah. Jamaah rahimakumullah, inilah ayat yang pertama, maknanya kul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah Rabbil falaq, Tuhan yang menguasai subuh, neraka jahanam, pohonnya, rahim, jurangnya, dan seterusnya. Dari apa? Min syarri ma khalaqa, min syarri ma, dari keburukan ma apapun. Dari keburukan ma apapun, ma itu umum. Tetapi ma di sini lebih menuju kepada al-li'guil aqil, kepada makhluk yang tidak berakal. Ada ma, ada man. Kalau ma itu artinya
Guer akil, tidak berakal. Kalau man itu akil, berakal. Kalau ada kata ma, berarti dia untuk yang tidak berakal. Kalau man untuk kita manusia. Min syarri ma, dari keburukan sesuatu yang tidak berakal. Secara mana dasarnya? Khalaqa, yang telah ia ciptakan. Artinya dari keburukan makhluknya Allah Ta'ala. Di sini diutamakan adalah makhluk yang tidak berakal. Karena apa? Karena keburukan, kejahatan biasanya itu terjadi dari makhluk-makhluk yang tidak berakal dibanding yang berakal. Makanya dikhususkan maknanya ma khalaqa. Ma khalaqa, dari keburukan makhluk-makhluknya semuanya, apakah yang berakal atau tidak, terutama yang tidak berakal. Seperti apa contohnya? Seperti binatang-binatang, kan mereka tidak berakal. Atau lagi seperti apa lagi contohnya? Seperti pohon tidak berakal, tembok tidak berakal, angin tidak berakal, api tidak berakal, peluru kita tidak berakal. Mereka semua, termasuk semua bakteri-bakteri dan virus itu. Syarri ma khalaqa, minta dijaga dari syarri ma khalaqa, keburukan semua makhluknya, termasuk virus corona ini. Nah, lagi kita bertanya, kenapa enggak begini? Min syarri man khalaqa, min syarri man khalaqa. Kenapa kok ma? Tidak min syarri man khalaqa, dari keburukan orang yang telah ia ciptakan, tapi min syarri ma khalaqa, karena keburukan banyak terjadi dari ma khalaqa, makhluk yang tidak berakal tadi. Ya. Seperti kita lihat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, fankihu ma tobalakum, fankihu nikahilah ma tobalakum ma, sesuatu yang tidak berakal. Toba, yang kamu kalian sukai. Nikahilah dengan makhluk yang tidak berakal. Bisa nikah dengan binatang, bisa dengan pohon, bisa dengan bantal. Nikahnya kita. Ada orang gila, orang-orang barat nikah dengan pohon, ada Pak? Ada nikah dengan binatang, dengan apa? Binatang dia ada sampai diresmikan. Coba bawa lihat YouTube Pak. Nikah manusia dengan ikan, ada itu. Mungkin mereka melihat dari ayat ini, fankihu ma tabalakum, nikahilah apapun yang kalian sukai gitu. Nah, Allah jelaskan di sini bukan umum, tapi minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Artinya di sini bukan apa-apa, tapi minan nisa, perempuan. Perempuan yang nikah, bukan yang tidak berakal. Nah, lantas kenapa di sini perempuan kok pakai ma? Kenapa pakai ma di sini? Tidak mengatakan Allah fankihu man tabalakum minan nisa. Kenapa enggak begitu saja Allah? Kan dia manusia berakal. Kok ma di sini fankihu ma tabalakum minan nisa? Kalau begini kan kita tidak usah repot lagi. Fankihu man tabalakum minan nisa. Betul enggak Pak? Betul kan? Kenapa begini nih Allah nih? Apa kita salahkan Allah? Berani kita nyalahin? Enggak. Kenapa pakai ma? Karena ibaratnya perempuan itu kalau mau dinikahi dia seperti makhluk yang tidak berakal. Artinya apa? Kita bayar dia, kita beli dia. Yang haram jadi halal, dibayar dengan uang, pakai mahar. Nah, jadi dia ibarat barang gitu Pak. Ibarat barang yang kita butuhkan dibayar dengan uang, dibeli. Nih uangnya. Makanya ma tabalakum. Kalau nggak begitu, fankihu man tabalakum, nggak usah akad-akadan, langsung aja samber. Jadi, gitu kan? Tapi ada aturannya, ma tabalakum, karena dia suatu barang, seperti barang, ada akadnya dong, ada akadnya. Masih lama kan Pak? Masih lama. Soalnya masih lama, masih panjang masih bahasanya Pak. Berikutnya, biar cepat.
Yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari keburukan ghasikin idza waqab. Ghasikin artinya di sini apa? Al-lail idza adzlama. Dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Ada juga makna dari keburukan qamar, bulan purnama apabila telah terbenam. Ada juga arti dan dari keburukan as-suraya, bintang suraya, apabila dia telah sirna, telah lenyap. Jadi kita minta dijaga dari keburukan malam, bulan, bintang suraya ketika mereka menghilang, terbenam. Kenapa? Selama belum ada yang namanya malam, selama masih ada bulan purnama, selama masih ada bintang suraya, semua keburukan, musibah, kejahatan akan terhindar, terjaga. Kalau udah hilang Pak, tidak ada yang namanya siang jadi malam, hati-hati. Tidak ada bulan purnama, bulan tambah mengecil, apalagi kecil banget bulannya tuh, bulan sabit apa namanya tuh, bahaya. Dan apabila ketika suraya telah lenyap, hati-hati juga, banyak wabah-wabah terjadi. Rasul pernah mengatakan, idza tala'an najmu, apabila bintang suraya telah terbit, rufi'atil ahad, za sabahin, di pagi ini kata Nabi, apabila bintang suraya telah muncul terbit, za sabahin, di pagi ini, rufi'atil ahad, maka akan diangkat segala wabah, segala penyakit. Hadis pertama. Yang kedua sama bunyinya, idza tala'atin nujum, apabila bintang telah terbit, suraya ini maksudnya, rufi'atil ahad, semua wabah akan diangkat, an kulli baladin, dari semua negeri. Nah, ada yang mengartikan di sini, apabila suraya telah terbit, maka semua wabah hilang. Nah, dasar hadis ini, ada sebagian mengatakan, saya ragu dengan ada corona ini, apakah dia betul ada atau tidak? Karena suraya udah terbit pada bulan Mei waktu yang lalu kan, makanya di Arab itu dibuka, BB-nya dibuka apanya. Mereka melihat dari hadis ini, akhirnya mereka meyakini bahwa jika as-suraya telah terbit, maka sudah nggak ada wabah lagi, diangkat semuanya. Ini keyakinan orang yang mengatakan bahwa corona tidak ada. Sebagian mengatakan, kita lihat dulu hadisnya bagaimana, ini sahih apa tidak kan? Karena ada dua hadis yang mengatakan. Yang pertama Nabi mengatakan, apabila bintang suraya telah terbit za sobah, di pagi ini, kata Nabi, khusus kan? Yang kedua mengatakan, apabila bintang suraya telah terbit, maka diangkat wabah an kulli balad, semua negeri. Yang satu khusus, yang satu umum. Jadi tidak mutlak itu ini, masih simpang siur hadis juga, masih tidak bisa disatukan. Yang kedua, melihat dari perawinya. Yang satu Abu Hanifah, yang satu Ibnu Lais. Abu Hanifah dikatakan oleh Bukhari dan Muslim dan selainnya, Abu Hanifah memang fakar fikih, jago fikih, sampai dijuluki dengan a'immah, imamnya fikih. Tetapi kata Bukhari, Muslim dan lainnya, tetapi soal hafalan hadis dia kurang hafalannya. Makanya dikatakan hadis keluar Abu Hanifah itu tidak bisa dianggap kuat, lemah. Ibnu Lais juga demikian, kurang kuat. Dia pendapat ini mengatakan bahwa bintang suraya terbit itu tidak kuat hadisnya. Jadi tetap corona masih ada itu. Jadi ini Pak, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hilang, ada yang mengatakan enggak ada, ada yang mengatakan ada. Khilaf antara ulama-ulama. Oleh karena itu, seandainya kita nih, saya orang yang memang anti corona misalnya, ya kita toleransi saja. Di tempat ini misalnya mereka masih meyakini adanya, ya kita ikuti mereka pakai masker apa. Tapi kalau kita bergabung dengan orang-orang yang sepertinya tidak ada corona, ya udah kita ikut aja mereka. Halo, masih semangat Pak?
Jangan-jangan saya nanti ditangkap polisi nih Pak gara-gara ngomong ini nih. Ada videonya Ustaz ngomong katanya nggak ada corona. Saya nggak bilang begitu, saya bilang ada beberapa pendapat. Makanya kalau video jangan dipotong-potong Pak, dipotong nanti di videonya, dipotong, diedit. Nah ini nih Ustaz Zamzam nih ngomongnya nggak ada corona, lapor ke polisi, PP. Ini tentang bahasan syarri ghasikin idza waqab. Ada yang mengatakan dari keburukan ghasikin bintang Suraya apabila dia telah terbenam. Yang kedua, yang ketiga, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari keburukan penyihir perempuan yang meniup dalam tali buhulnya. Yang ketiga kita minta dijaga dari apa? Dari keburukan penyihir perempuan, Pak. Bukan penyihir laki-laki. Nggak ada sejarahnya kakek sihir, nggak ada. Ada juga nenek sihir, nggak ada sejarahnya. Pak lampir, ada juga mak lampir. Selalu perempuan. Kenapa? Ada sejarahnya nggak di sini? Tentu ada sejarahnya, Pak. Ada sejarahnya. Kenapa kok disebut dengan nenek sihir? Kita lihat, Pak. Nah, sementara kita kembalikan kepada asbabun nuzul ayat ini, surat ini, kan yang berlaku kan Lubed. Dia penyihirnya. Tapi kenapa di sini dikatakan dari keburukan perempuan penyihir, bukan Lubednya? Karena ternyata Lubed tidak sendirian. Justru yang membantu dia adalah anak-anaknya perempuannya. Ada yang mengatakan saudari-saudarinya. Nah itu makanya dia sendiri, tapi yang bantu dia itu banyak perempuan. Kita buka Pak, bagaimana sejarahnya di sini? Kenapa perempuan dikhususkan di sini? Padahal kenyataannya banyak juga laki-laki yang jadi penyihir. Wa khussa an-nisa bi dzikri li'anna sihrahunna asyaddu min sihrir rijal. Alasannya sihirnya perempuan lebih dahsyat daripada sihirnya laki-laki. Hati-hati Pak, kalau kita lihat perempuan, ibu-ibu yang kelihatannya lugu, gak banyak bicara, hati-hati Pak. Boleh jadi dia penyihir. Ada juga seperti itu Pak. Orangnya lugu, pendiam, nggak pernah ini. Ternyata di balik itu subhanallah. Teman saya cerita, ada cerita teman saya di daerah Jampang itu, cerita dia. Semuanya nggak menyangka sama dia. Ternyata di balik itu dia pakar sihir itu. Nah kita buka apa sejarahnya Pak. Lama waroda annahu ba'da ighraqi fir'aun wa qaumuh. Dikisahkan bahwa dulu setelah Fir'aun tenggelam dan juga tentaranya tenggelam, Musa akhirnya dan kaumnya menuju Jabbarin, orang-orang yang Jabbarin berbuat sewenang-wenang. Setelah Fir'aun dan pasukannya mati, Musa tidak selesai misinya Pak. Dia lanjutkan kepada memerangi Jabbarin, orang-orang yang berbuat sewenang-wenang. Akhirnya Mesir ditinggalkan oleh Musa alaihissalam. Ketika Musa dan pengikutnya pergi memerangi kaum Jabbarin, akhirnya Mesir dipegang oleh para perempuan-perempuan, dipegang oleh mereka, dan mereka perempuan ini tinggal di Mesir itu selama sita mi'ati sanah, 600 tahun lamanya mereka tinggal di Mesir. Nah selama itulah mereka memperdalam ilmu sihir. Sampai-sampai dikatakan di sini, kullama qasadahunna askar sawarna suratahu. Setiap kali ada orang pendatang baru, apa tentara, apa siapa, langsung disantet Pak, mati. Seandainya mereka ingin matanya bolong, tinggal ambil ini aja, ambil boneka, colok. Ingin patah tangannya, tarik. Kakinya patah, tarik doang. Sakti mereka. Warnanya buntung, ditarik gini doang, mati. Satu pun gak ada yang berani masuk ke tanah itu. Gak ada yang berani. Sadis. Mereka sadis. Nah akhirnya di sini, akhirnya Mesir waktu itu, Mesir tempat yang paling ditakuti. Kenapa? Karena dihuni oleh para penyihir perempuan.
Itulah sejarahnya kenapa adanya perempuan penyihir itu di dalam masjid itu. Sampailah kepada kita nih, turunan-turunan mereka tuh, ilmu-ilmu mereka turun kepada para penyihir perempuan. Kemudian di sini ada nafasat. Kita minta dijaga dari penyihir perempuan an-nafasat fil uqad, yang suka meniup-niup dalam tali buhulnya. Artinya mereka kalau buat sihir itu ditiup tali buhulnya. Tiup. Ditiup. Baru bereaksi nanti. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat tentang masalah meruqyah. Jampe-jampe, bolehkah kita meniup? Ada air dibacakan, tiup misalnya. Atau apa, ada orang yang sakit dibaca, ditiup. Bagaimana hukumnya? Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh, haram. Haram hukumnya meniup ketika kita meruqyah orang. Kenapa? Tasyabbuh bisihri, karena menyerupai sihir. Nggak boleh. Air ditiup-tiup nggak boleh. Orang-orang baring dibaca-baca tiup nggak boleh. Ini pendapat pertama. Kenapa alasannya? Tasyabbuh bisihri, karena tasyabbuh dengan sihir. Di Al-Quran surat ini mengatakan wa min syarrin nafasatul uqad, dan dari keburukan para penyihir perempuan yang nafasatul uqad, yang meniup-niup tuh kan. Makanya mereka mengatakan haram hukumnya meniup-niup. Tunggu dulu Pak, pendapat kedua. Yang kedua mengatakan di sini wa ajazaha akharun, dan dibolehkan oleh sebagian lagi. Wa huwa sahih. Justru ini yang sahih pendapatnya. Pendapat yang sahih adalah bolehnya meniup. Ketika kita meruqyah orang, menjampe orang, boleh meniup. Bahkan ini sahih. Kenapa? Dasarnya apa? Karena pernah Nabi SAW, beliau pernah, kata Aisyah, karena Nabi SAW yanfusu fi ruqyah. Nabi itu pernah meniup ketika meruqyah dirinya. Pernah Nabi, bahkan Nabi menganjurkan dalam Al-Bukhari, ketika engkau hendak tidur, tiupkan telapak tanganmu. Baca 3 qul tadi, usapkan. Nah, itu kan Bukhari ini. Kemudian juga ada hadis mengatakan ketika Hasan Husain sakit, Nabi bingung. Beliau bingung, datang Jibril. Kata Jibril, "Hai Muhammad, bacakan di air 40 Fatihah." Siapkan air, baca Al-Fatihah 40 kali. Kemudian tiup. Minumkan sebagian, usapkan sebagian. Lalu beliau melakukannya. Setelah selesai, ditiup, diminumkan, diusap, subhanallah, sembuh. Satu lagi Pak, Ali pernah cerita, dia pernah mengeluh sakit. Waktu itu ada Nabi. Apa kata Ali? Kata Ali, Allahumma in kana ajali qad hadar fa'arihni, wa in kana mutaakhira fashfini, wa in kana bala'an fasabbirni. Kata Ali, ya Allah, seandainya ajalku telah datang, jadikanlah istirahat bagiku. Seandainya nanti ajalku datangnya, sembuhkanlah penyakitku. Seandainya dia balai untukku, berikan kesabaran kepadaku. Kata Nabi, kaifa qulta? Kamu ucap apa Ali? Kamu apa yang kau ucapkan tadi begini? Nabi setelah itu apa? Famasahani biyadihi. Nabi mengusapku dan berkata, kata Nabi, Allahumma shfihi. Allahumma shfihi, ya Allah, sembuhkanlah dia. Bapak kalau datang ke rumah sakit, Pak, Allahumma fashfihi gitu. Karena itu begitu kan? Allahumma fashfihi, Allahumma fashfihi, ya Allah, sembuhkanlah dia. Dari tadi saya tunggu nih. Allahumma fashfihi, ya Allah, sembuhkanlah dia. Nabi mengajar demikian, ya. Coba aja Pak, nanti ada yang apa sakit gigi misalnya, sakit lutut, sini. Allahumma fashfihi. Kok nggak sembuh? Ya kita emang orang berdosa Pak. Bukan Nabi kita. Dan terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang iri. Semua manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya iri.
Setiap nikmat, kata Nabi, kullu dzi ni'mah mahsudun sahibuha. Setiap orang punya nikmat akan diiri, akan didengki. Nikmat apapun. Punya ilmu, ada yang iri. Punya harta juga sama. Punya istri cantik juga sama. Istri saya itu sombong apa? Enggak ada. Naik jabatan, punya rumah, punya mobil, punya ini, ada aja irinya itu. Enggak pernah lepas. Kecuali satu yang tidak iri itu, kata Nabi, illa tawadhu, kecuali tawadhu, merendahkan diri. Nggak ada sejarahnya orang rendah diri didengki, diiri, nggak ada apa. Justru senang mereka, senang kan. Selain itu semuanya ada iri. Kalau kita iri tujuannya supaya nikmat yang diberikan orang itu ingin hilang, itu namanya hasad. Hasad. Tapi kalau kita melihat orang naik pangkat, berilmunya tinggi, kita ingin seperti itu, tapi tidak mengharapkan hilang, tidak. Kita ingin seperti itu. Itu namanya ghibthah. Ghibthah. Hanya ingin doang. Situ naik pangkat, ingin naik pangkat. Hanya ingin doang. Itu ghibthah namanya. Hasad, iri dalam Islam itu mal'un. Mal'un dilaknat, mamqut, dibenci Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Dan pertama kali dosa yang terjadi di langit adalah iri, hasad. Dan pertama kali dosa di bumi itu hasad juga. Iblis ketika itu dia melihat Adam diistimewakan oleh Allah Ta'ala, dia iri sampai malaikat sujud kepadanya kan. Dia iri hatinya. Saya ibadah ratusan tahun di sini, berjuang ini itu, kok ini orang kemarin sore diciptakan disujudi, dihormati. Nah, iri dia. Ini pertama kali iri di langit. Yang kedua di bumi. Siapa yang iri? Qabil kepada Habil. Iri dia. Ini pertama kali. Oleh karenanya iri ini adalah penyakit, sumber penyakit hati. Adalah iri. Pelit. Jamaah lain tuh iri itu pelit. Bukan berarti pelit harta, bukan. Jadi orang punya nikmat dia nggak mau, nggak ikhlas, dia nggak ridho. Si itu punya nikmat apa, naik pangkat, punya mobil, dia kok pelit. Jangan sampai dikasih Allah. Seakan begitu dia. Pelit, makanya kan Allah yang ngasih, kok dia yang pelit. Aneh. Alhamdulillah Pak. Ibaratkan kata Nabi, jadi iri ini seperti apa? Seperti api. Seperti api ibaratnya dalam sebuah hadis, ya'kulul hasanat, akan memakan kebaikan kita. Kita punya amal banyak, tapi kalau iri itu akan dimakan, digerogotin. Seperti kayu bakar dibakar api gitu. Selama masih ada iri dalam hati kita, maka kebaikan amal kita, sholatnya, puasanya, semuanya akan digerogoti oleh hasad ini. Habis semua. Nauzubillah. Allahumma tahhir qulubana minal hasad, amin. Semoga Allah Ta'ala menghilangkan hati kita dari sifat hasad. Dan terakhir Pak, di sini satu yang diminta, satu zat, tapi permintaannya banyak. Kita sebutkan, kita minta penjagaan kepada Allah Ta'ala dari apa? Dari pertama, Rabb syarri ma khalaq. Kedua, ghasikin. Ketiga, nafasat. Keempat, hasidin. Ada 4 permintaan kita. Ya Allah, jaga, Tuhan yang punya memiliki menguasai subuh, jagalah hamba dari semua makhluk, dari gelapnya malam, dari penyihir yang iri. Satu zatnya diminta. Kalau Anas sebaliknya Pak, Anas kebalikannya, kita minta kepada Allah dengan berbagai pujian, satu permintaannya. Apa kata kita? A'udzu birabbin nas. Kedua, malikin nas. Ketiga, ilahin nas. 3 Pak, minta kepada Allah Ta'ala. Satu permintaannya, min syarril waswasil khannas. Muji Allah 3, satu permintaannya. Oh ini tidak, 1 kali pujian, 4 kali permintaan. Bedanya apa di sini? Kenapa Al-Falaq 4 permintaan, pujiannya 1. Sementara An-Nas 3 pujian kepada Allah Ta'ala, 1 permintaannya. Bedanya apa? Karena An-Nas ini kaitan dengan hati. Syarril waswasil khannas.
Kalau ini gosikin, nafasat dan hasidin semua itu luar, bukan hati tapi luar dari hati. Makanya lebih berat, lebih dahsyat penyakit hati daripada luar. Mintanya pun dengan 3 pujian, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kalau ini satu aja cukup, satu aja cukup. Semoga bermanfaat, Pak. Demikian, jika ada pertanyaan silakan, jika masih ada waktu. Sudah habis ya? Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menanya bagaimana caranya jika kita ingin mengamalkan faedah-faedah dari surat Al-Falaq ini. Yang kedua, mungkin di luar materi ini berkaitan dengan syarat-syarat khutbah. Dulu ketika zaman dulu itu di Republika ada satu lembaran tabloid yang memuat materi-materi tentang khutbah Jumat. Tapi di sana di mukadimahnya itu sebenarnya tidak dimasukkan rukun-rukun dari khutbah Jumat sendiri. Jadi ada sholawatnya yang tertinggal dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau disampaikan rukun-rukun khutbah Jumat itu sendiri. Kemudian apabila ada seorang khatib yang kan itu ada wasiat takwa, kemudian ada salah satu ayat, tapi dia hanya menyampaikan ittaqullah, apakah itu sebagai sudah memenuhi bahwa itu sebagai satu ayat yang dibaca? Yang pertama tadi Bismillahirrahmanirrahim tentang faedah Al-Falaq ini. Jika kita ingin mengamalkan bagaimana caranya? Tadi pagi dibaca 3 kali, 3 kul, sore baca 3 kali, 3 kul itu. Terus kemudian menjelang tidur baca 3 kul ini, usap, tiup dulu baru usapkan. Itu sederhana Pak, nggak berat, sederhana itu aja. 24 jam, cuman pagi, sore, menjelang tidur, udah selesai. Nggak lama kok Pak, paling 1 menit, 2 menit, 3 menit. Yang kedua masalah khutbah Jum'ah. Memang khutbah ini ada rukunnya. Semua ibadah ada rukunnya. Nah di antara rukun khutbah harus ada hamdalah, ucapan alhamdulillah. Kedua shalah ala nabi, sholawat alhamdulillah wassalatu ala rasulillah misalnya. 2. Yang ketiga wasiat bertakwa. Wasiat takwa. Ibadallah ittaqullah, takwa itu. Bertakwalah, wasiat takwa. Yang keempat baca 1 ayat full. Dan tidak membutuhkan ayat yang lain. Baca ayat full di salah satunya. Kalau sepotong ayatnya nggak bisa. Misalnya qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sepotong kan? Dia enggak sempurna, gagal khutbahnya. Habiskan wala tamutunna illa wa antum muslimun, selesai sudah. Atau misalnya kita baca ayat tapi masih ada sambungannya ke depannya. Jangan juga. Kalau emang 2 ayat dibacakan. Satu paket. Nah seandainya ada khatib baca ittaqullah doang atau baca ayat dan dia baca ayat sepotong tidak lengkap, berarti khutbahnya tidak sah. Lalu terakhir baca doa terakhir nanti baca doa itu juga termasuk rukun khutbah. Jadi dalam khutbah ini memang tidak boleh kita berkhutbah dengan selain takwa. Kalau ada takwa, kaitan dengan takwa, ada amar ma'ruf, ada nahi munkar di situ isinya. Karena takwa artinya ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Itu isinya.
Jangan cerita Pak, khutbah dia. Khutbah isinya apa? Cerita dia. Saya rumah tangga, misalnya begini loh. Kecuali ada ininya, ada kaitan dengan takwa. Intinya apa? Takwa kita. Sedikit Pak, hamdalah, sholawat, baca Al-Quran, wasiat takwa. Jadi kalau ada khotib begini Pak, misalnya ada khotib begini nih, misalnya saya khotib, begitu tampil, saya ucapkan Alhamdulillah, 1 cukup. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, 2. Kemudian qala ta'ala a'udzu billah, baca 1 ayat Al-Quran, selesai. Kemudian setelah itu apa? Saya bilang barakallahu li walakum, sah. Simpel kan? Yang lama-lama Ustaz banyak, udah alhamdulillah wassalatu wassalamu ucapkan kita Allah, selesai, duduk, barakallah. Itu rukunnya. Nah, adapun diterjemahkan dengan bahasa-bahasa kita itu tidak wajib, tidak, hanya boleh diterjemahkan biar mereka juga paham. Dan di antara rukun khutbah, semua yang hadir mestinya paham apa yang disampaikan Syekh Khatib. Paham mereka semua apa yang disampaikan. Seandainya tidak paham semuanya, minimal 1 orang paham gitu Pak. Oh, ini artinya ini. Kalau semuanya tidak paham sama sekali, dia baca Arab semuanya, alhamdulillah sampai selesai, tidak paham. Ada yang mengatakan lebih baik adakan zuhur lagi nanti. Tapi tidak mengatakan batal, adakan zuhur lagi. Kehati-hatian. Berarti ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Kalau memang semuanya tidak paham sama sekali. Terus kemudian dari jamaah ini di antara syaratnya adalah yang 40 orang ini harus murni mendengarkan perkataan Syekh Khatib. Seandainya 40 orang pendapat Syafi'i, 40 orang tidak mendengar, 1 orang tidur misalnya, tidur, atau semua tidur, 39 yang mendengar, batal jum'ahnya. Syafi'i. Berat Pak. Ada beberapa yang mengatakan 40 lah, 2 orang cukup. Ada. Itu di antara khutbah-khutbah Jumat. Iya, emang kalau kita jadi DKM itu mesti jeli Pak. Apa yang sampaikan Syekh Khatib ini, apakah memenuhi syaratnya? Bukan dilihat dari sisi ininya aja, ceramahnya bukan, tapi lihat rukunnya. Apakah ada alhamdulillah? Alhamdulillah, 1. Kedua salawatnya, apakah wassalatu wassalamu, apakah usallimu, bisa. Yang penting salawat. Yang ketiga, apakah dia baca ayat Al-Quran yang full, tapi yang full, yang lengkap, yang sepotong, yang lengkap. Yang ketiga, wasiat bertakwa, ittaqullah. Nanti yang keduanya ada tambahan doa di akhir. Nah, kalau semuanya lengkap dengan rukun-rukunnya, maka insya Allah khutbahnya pun sah. Paham ya? Masih? Kalau kenapa? Itu dia Pak. Gimana kalau terjadi Pak ada khutbah khotib seperti itu? Wah, nggak ada rukunnya nih. Bagaimana nih kita? Apakah kita katakan ulang lagi khutbahnya? Bagaimana Pak? Sementara kan khutbah ini pengganti zuhur 2 rakaat, kan? Bagaimana? Jawabannya nanti itu, insya Allah. Saya nggak berani mengatakan batal enggaknya, karena belum menemukan masalah ini. Bagaimana khotib salah misalnya? Bukan salah, kurang rukunnya. Apakah langsung sholatnya sah Jumatnya atau tidak? Nanti kita lihat lagi dalilnya. Saya nggak berani, soalnya di videokan Pak nih. Berlaporkan. Dan terakhir pada sini kita nggak usah khawatir. Kan ada katanya kalau orang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk, zikir, sholat, dapat pahala apa tadi? Pahala apa? Haji umroh. Nah kita kan ngaji terus nih Pak, sampai lewat batasnya.
Bagaimana keutamaan itu haji umroh itu, apakah hilang apa enggak? Justru lebih afdol ta'lim. Kalau sholat sunnah itu hukumnya, sunnah hukumnya sholat itu sunnah. Allahu Akbar sunnah. Tapi ini sengaji, bahkan kita menjaga etika ketika belajar. Seandainya ada orang bangkit nih, sholat dia, bagaimana perasaan si gurunya, si ustadznya? Subhanallah, sakit hati dia mungkin, atau merasa nggak nyaman. Ini nyakiti hati orang, hukumnya haram. Jadi utamakan terus belajar, itu sunnah, nggak apa-apa, sunnah, biarkan aja. Kita nggak usah tergiur dengan masalah-masalah apa keutamaan fadilahnya. Justru yang kita jaga adalah kewajiban kita. Sama halnya seperti ada orang pendapat, ada sebagian masjid yang memang dia memegang sholat qobliyah Jumat. Ada kan seperti di sini, biasanya habis azan pertama qobliyah Jumat. Ada juga yang tidak. Nah, misalnya kita datang ke masjid yang tidak mengadakan qobliyah Jumat satu kali azan. Begitu kita masuk ke dalamnya, kita duduk rapi, azan dikumandangkan. Apa yang kita lakukan ini? Apa kita bangkit sholat qobliyah ketika khotib sedang khutbah, atau kita duduk di sini? Kalau kita bangkit mengejar sunnah, berarti kan sunnah. Ada pendapat mengatakan sunnah. Bangkit Allahu Akbar, sunnah dapat dia. Tapi dia dapat apa? Dapat haram. Kenapa? Mendengar khutbah hukumnya wajib. Wajib dengan sunnah nggak akan menang. Sunnah dong. Duduk aja, udah duduk. Terkecuali kita datang baru datang, ada berkumandang, sholat kita 2 rakaat. Tapi menjaga kehormatan sebagai khatib, sholatnya pun jangan lama-lama. Ke masjid sedang khutbah, masuk dalam sholat, buru-buru Pak, Allahu Akbar, suruhku selesai salam, jangan dilamakan. Subhanallah. Ini cara apa? Cara kita menjaga hati orang, perasaan orang. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau ini seorang imam hadis, imam juga fikih. Beliau asalnya merutinkan sholat qobliyah maghrib. Rutin beliau, nggak pernah tertinggal qobliyah maghrib. Azan dikumandangkan maghrib, sholat 2 rakaat qobliyah, Allahu Akbar. Begitu datang ke satu tempat, ternyata mereka tidak mengadakan itu, menganggap itu adalah hal yang tidak boleh. Beliau lihat satupun nggak ada yang bangkit qobliyah. Beliau selama tinggal di tempat itu tidak pernah melakukan qobliyah Jumat. Padahal dia rutin. Kenapa? Menjaga perasaan orang-orang lain. Kisah lain, beliau Imam Ahmad bin Hanbal pernah dengan Ibnu Ishaq kalau tidak salah. Beliau datang ke gurunya pas malam takbir. Datang ke gurunya malam takbir, dan gurunya menyapa dia. Sepanjang mereka ngobrol sampai selesai, itu mereka nggak takbir Pak di malam itu. Mestinya kan takbir mestinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tapi dia nggak takbir. Pagi harinya dipanggil oleh gurunya, kedua imam ini. Ahmad, Ishaq, ente kenapa nggak takbir dari malam? Kata mereka apa? Kami melihat karena anda juga tidak takbir, katanya. Saya khawatir kalau saya takbir di sini tidak takbir. Jaga perasaan, Pak. Apa kata gurunya? Ana juga sama, kata. Ana nggak takbir karena ente nggak takbir. Takutnya ente emang nggak takbir. Lihat Pak, etika para ulama-ulama besar mereka menjaga perasaan orang itu. Nggak takbir semuanya. Oh, subhanallah. Kalau kita apa? Ini sunnah. Oh. Insyaallah. Mudah-mudahan warga Mina semuanya, warga Islam bersatu semuanya. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.